Salam sejahtera dan salam berkat di hari Selasa 26 Oktober 2021 dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sahabat Setiap Hari. Hari ini judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan hari demi hari, dan hari ini kami kembali dapat belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhan tuntun dan berkati kami, berikan pengertian dan hikmat dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau saudara-saudara rindu untuk didoakan, silahkan tulis di kolom komentar. Maka kita akan doakan di akhir tayangan program kita yang akan ditayangkan pada esok hari. Pelajaran kita hari Selasa 26 Oktober 2021, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 10 ayat 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih setiamu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Apakah pelajaran yang ditujukan kepada bangsa Israel kuno dalam ayat ini? Apakah artinya pekabaran ini untuk kita saat ini juga? Beberapa abad sebelumnya, Tuhan berkata kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahkan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Seperti tertulis dalam Kejadian 15 ayat 3, dapat juga kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 8 dan Kisah 13 ayat 17. Hal ini tentu saja benar terjadi. Dan pada pasal-pasal permulaan dari kitab Keluaran, cerita yang dramatis dari penebusan mereka, seperti tertulis dalam Keluaran 15 ayat 13, dan keselamatan mereka seperti tertulis dalam Keluaran 14 ayat 13, dari Mesir, telah dicatat bagi anak cucu menjadi gambaran, sebuah simbol, sebuah lambang dari penebusan dan keselamatan yang telah diberikan di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat ini, Tuhan menginginkan mereka untuk mengingat di mana mereka pernah dahulunya berada dan apa kondisi mereka sebelumnya, yaitu bahwa mereka dulunya adalah orang asing di tanah orang. Dengan kata lain, ingat ketika Anda pernah berada pada satu kondisi sebagai orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat, diusir, bahkan menjadi hamba, dan hanya hidup karena kemurahan dari mereka yang lebih kuat dari Anda, dan bisa saja melecehkan Anda, dan memang sering terjadi. Dan walaupun bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan, yang disebut Allah sebagai kerajaan imam-imam, tertulis dalam Keluaran 19 ayat 6, dan walaupun ada beberapa perbedaan antara mereka dan orang-orang asing yang ada di antara mereka, secara khusus yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan ketika hal itu tiba pada hak-hak asasi manusia. Orang asing, janda, anak yatim piatu harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan, sama seperti juga yang orang Israel harapkan bagi diri mereka sendiri. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12. Bagaimanakah ayat ini merangkum apa yang Tuhan sedang katakan kepada bangsa Israel kuno tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang lemah yang ada di antara mereka? Nasihat kepada Israel tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang terbuang tentu saja bukanlah norma yang dipraktikkan di dunia kuno, di mana orang buangan pada waktu itu bisa diperlakukan tidak lebih baik daripada binatang. Dan ya, perbedaan itu akan ditemukan dalam Allah yang mereka sembah, bagaimana mereka menyembah Dia dalam keseluruhan kebenaran sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Dengan demikian, jenis perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah mereka dan juga iman mereka, di mana di satu sisi merupakan inti dari keseluruhan keberadaan mereka, yaitu untuk menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita akhiri pelajaran sekolah sahabat kita dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memanggil kami.
dan memberikan suatu berkat bagi kami. Ajari kami Bapa menjadi pelaku firman dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami Bapa dapat melakukan firman-Mu ini. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kita tetap setia belajar sekolah Sabat setiap hari. Kembali kami ingatkan, jika ada saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, atau ada pergumulan yang ingin dibawakan dan kita doakan bersama-sama, silahkan tulis di kolom komentar, maka kita akan doakan di akhir tayangan program kita yang akan ditayangkan pada keesokan harinya. Mari bagikan pelajaran ini, share kepada sahabat, saudara, dan teman-teman kita, agar mereka pun dapat belajar sekolah Sabat setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.